antara ada sama enggak, terus kayak itu bunyi apa katanya kan. Mencet HP gitu buat nyeting. Tempat lilinnya ini diambil dari tempat lilin aromaterapi aku, dan di situ tuh ada botol minyaknya gitu. Masya Allah, Bener-bener bulunya semua ini keangkat. Ibaratnya rumah kayu gitu di sebelah. Nah itu yang sering, yang katanya emang itu asramanya, disebutnya itu asramanya karena makhluk gaib. Ya karena nih ya, waktu pembangunan rumah ini pun kan para pekerja yang ngebangun rumah ini tuh dia suka istirahat di rumah sebelah ya. Aku suka bilangnya asrama karena itu adalah ceritanya. Mungkin next time kita bisa ceritain tentang asrama ini ya kan. Oh ya, itu ntar aja deh lagi ya. Kalau kita ceritain sekarang kayaknya bakal kepanjangan gitu. Iya, kasihan aku pulang deh. Iya bener, buat cerita karena di dia rumah, yang selalu ke rumah, ke studio kita ini. buat cerita mereka di rumah aja udah agak gimana, kasihan aku pulang ya nanti. Kan si tukang ini suka istirahat kan ya di rumah sebelah, karena dia nggak bisa istirahat di rumah ini kan belum jadi. Dan di rumah sebelah itu memang rumah jadi, cuman udah lama ditinggalin. Ya udah lama kosong. Terus jadi pernah nih ya, waktu si tukang ini istirahat di rumah sebelah, lagi asik-asiknya tidur tuh kan, istirahat lah, capek abis kerja kan. Terus dia ini kebangun sama suara keran air ya, keran air yang dibuka. Dan itu bener-bener air ngalir di kamar mandinya. Jadi waktu si tukang ini kan waktu dengar suara bunyi air itu, dia otomatis kebangun. Terus dia ngecek ke kamar mandi itu, dan di kamar mandi memang nggak ngeliat apa-apa sih, cuman kebuka itu keran airnya. Dan kata dia mungkin itu memang awalnya kebuka kan, enggak, ternyata pas dia ini kan dia coba tutup bisa ketutup. Jadi coba kalau di nalar kita bagaimana awalnya yang air itu, terusnya dia lari habis itu lari ya. Jadi dia kan tutup ininya, tutup keran airnya kan, terus ditunggunya kan jangan-jangan dol, dan ternyata bener itu tuh, maksudnya bukan mikirnya mungkin dia salah gitu, lupa matiin, dan ternyata keran itu buka sendiri lagi, terus dia lari. Oh iya, kebuka lagi. Iya, kebuka lagi. Pas dia depan dia tuh kayak ada yang bener-bener jaya banget tembuka. Aduh, sumpah merinding. Aku juga sebenarnya jujur dari seringnya mereka ceritain yang terjadi di rumah, yang mereka ceritain sekarang aku baru dengar. Oh iya, karena nggak ada diceritain, jadi aku juga kaget. Yang sebelum dibuka, soalnya sebelum ini tahu gitu. Waktu pembangunan aku jarang cerita, cuman cerita yang itu doang. Yang itu aja ya. Jadi ini dia dengar pertama kali. Akbar. Ini yang awalnya kenapa kalian, kan aku dengar kalian sampai manggil Ustadz yang bisa kan. Awalnya tuh kenapa jadi kalian tuh sampai manggil gitu loh? Jadi awalnya tuh gini, kita cerita ke mama ya. Waktu itu udah ngomong kan ke mama, kami suka dengar suara tapak kaki cuman selangkah di luar kamar. Terus salah dengar. Kalau mamaku tuh orangnya kayak skeptis. Tapi bukannya kalian pernah bilang ada suara kayak loncat di atas juga? Itu kejadian pas aku sama Erika udah tidur atas. Jadi kita tuh tidur satu kamar, lagi-lagi sekamar itu sama. awal mulanya kenapa jadi dipanggil Pak Ustadz itu. Nah, itu awal mula kenapa mamaku jadi percaya. Jadi mau aku kami cerita. Yaudah, kamu aku aja ya bagian cerita ini. Ya udah. Jadi aku ceritain. Waktu itu papa aku ini kan tugas di salah satu kota lah, di luar kota. Jadi waktu itu tuh supaya rame rumah, aku tidur bareng mamaku. Biasa kalau papaku nggak ada di rumah atau nggak tidur di rumah, aku suka tidur sama mamaku biar rame aja gitu rumah kan, supaya nggak sepi. Terus pas lagi tidur bareng itu, aku itu lagi cuci muka. Jadi aku lagi cuci muka di kamar mandi mamaku kan, dan di lantai atas itu kosong karena kan cuma kita berdua yang tidur di atas dan kita ngungsi ke bawah. Waktu itu aku masih dalam keadaan di kamar mandi nyuci muka kan, dan kamar mandinya tuh nggak aku tutup, aku buka aja pintunya gitu loh. Terus si kakak aku ini, si Erika, dia ngebersihin lagi kayak nge-facial gitu muka, bersihin muka. Ya, ngebersihin muka. Biasa, mamaku iya, pokoknya gitu. Skincare lah pokoknya. Jadi biar ada kedekatan batin. Nah, abis itu waktu itu nggak ada cerita ya udah ada pernah cerita ke mama, tapi kan mama skeptis sama kalau dengar ada yang suara lompat-lompat gitu di atas. Terus pas lagi si Erika lagi ngebersihin muka mamaku,
Terus ada tuh suara dari atas dan itu kencang banget, kayak lompat-lompat, dup dup dup, kayak gitu, kayak dup dup dup, kayak gitu. Dia bukan langkah tapi dia loncat. Serem banget gak sih? Kayak loncat kalian kebayang gak sih itu apa gitu? Terus Aku sih Erika kebayang. ceritakan kan ke mama aku tuh di kamar mandi sebenarnya. Aku teriak waktu itu kayak, Aku benci membayangkan itu tuh tau lah, suara TV masih gede, tapi tapi itu itu- kedengaran saking gedenya dup itu. Iya benar. Terus aku tuh kayak, mama dengarkan, dan itu suaranya udah nggak ada, udah kayak apa dah, kenapa tadi aku kan karena nggak ada apa-apa jadi kayak aku diam dulu gitu. Aku cerita, kataku ada suara ini, ajarku kataku ada suara orang loncat-loncat di atas, kataku. Nah habis itu Nah, setelah itu kan setelah diberitahu ke mamaku itu, aku sebenarnya di kamar mandi itu udah kayak feeling gak enak. Aku nggak dengar suara lompatannya itu, cuman Feelingnya aku dapet. feeling udah nggak enak. Kok kayaknya si Erika ribut banget nih, kataku gitu kan. Soalnya dia memang heboh kalau nyari sesuatu malah dibilang gitu karena kan. bener-bener aku pengen nunjukin ke mama gitu loh, ini mah aneh gitu. Iya, terus kan aku feelingku udah gak enak, kayak bener-bener kayak ada yang ngeganjel aja gitu, kayak ya udah deh, gak usah lama-lama cuci muka gitu. Udah kan kalau cuci muka tuh suka Tahu kebayang-bayang kan. iya. Ya udah habis cibui-cibui, ya Allah cibui-cibui. Habis aku cuci itu muka kan pakai air, cibui-cibui lagi. Habis aku cuci muka aku pakai air, terus aku keluar kamar mandi kan, terus duduk di kasur juga. Terus si Erika ini cerita katanya, aku coba kamu dengerin, katanya, coba kamu pasang telingamu gitu, kayaknya ada lagi suara lompat-lompat dari atas gitu kan. Tapi aku diam aja, maksudnya aku tuh takut, waktu itu tuh takut, dan aku bilang ya udah sih gak usah diceritain, kataku gitu kan. Belum aku belum bilang gitu. Aku nih diam aja karena aku sebenarnya takut, nggak mau dengar gitu Itu kan. sampai aku kecilin suara TV dulu. Nah, biar terus kan kalau ada nanti dengar gitu. aku udah selesai cuci muka itu kan, aku cuma nonton TV. Abis nonton TV itu pas lagi nonton TV itu tiba-tiba kedengar lagi bunyinya kayak duk duk duk. Terus si Erika heboh lagi. Itu bener-bener dari suaranya dari atas. Iya, dari sini lah pokoknya. Si Erika heboh lagi, coba kayak kakak dengerin. Ya udah, kataku, tapi itu masih kedengaran, sumpah. Waktu aku ya udah aku denger juga kok, kataku gitu kan. Itu malah aku jadi kayak mau debat gitu sama si Erika, kayak ya udah kan aku tuh takut itu. Terus kan akhirnya mamaku diam aja, diam aja waktu itu Iya, ngedengerin. mama tuh diem, Cuman memang nggak ada beneran iya, ada nggak suaranya Kaget kayak juga duk, gitu ya. duk kayak dari Itu entah bahkan lebih banyak. dari sana lah, dari sini, kayak itu banyak suaranya kan. Aku dengerin aja, aku kayak oke, nggak ada orang di atas, aku pikir kayak gitu kan udah. Terus mamaku tiba-tiba bilang gini, kucing kali. Berarti mama dengar kan? Iya. Cuma kayak diem aja Iya, gitu. Dia nggak mau. Kucing kali. Terus aku berpikir kan, kucing Mana? mana yang lompat seperti itu. Dan selama ini kucing kita tuh nggak pernah tapaknya tuh sebesar itu gitu loh, Itu kan berarti buat kayak menghasilkan suara itu gitu. ukuran besar gitu dong kalau sampai Bener-bener suara yang suara, bener-bener gede suara. gitu kan. Itu tuh kayak ada beban, yang kayak Iya. ada beban. Ya bener-bener kamu Barang berat lah gitu. Kalau misalnya barang tuh kayak barang berat gitu kan. Iya, benar. Itu Kayak seriusan gitu. kita semua yang ada di dalam kamar itu, kita ngedengar suara itu. Dan kita akhirnya, aku nggak tahu pikiran mamaku kayak apa ya, cuman kayaknya mamaku udah mulai percaya semenjak dengar suara itu, semenjak kita yang tidur itu. Dan Habis itu kan waktu itu tuh jadi mama tuh mau manggil ini kan, mau manggil ustadznya itu, Pak Ipul itu mau panggil ya, buat nah akhirnya akhirnya cuman si tolong mama- dong cekan rumah gitu kan. Pengen dilihatkan gitu ada apa kah atau kayak apa, soalnya anak nih kaki mau tak? enggak, Kaki mau tak? Nggak tahu, aku nggak ada nyenggol. Maaf Miss, ya cahaya mati. Jadi jujur ya, dari tadi mereka cerita berdua pun aku nggak tahu ketangkap atau enggak, cuma kadang aku dengar suara orang ketawa lah. Rame banget nih bawah mereka main pagar. beneran. Cuma kadang-kadang ada suara orang ketawa lah, jadi aku Aku bener-bener sunyi loh. ya kalian bisa lihat lah, nanti aku hadap sini itu karena
kadang aku denger ini, kadang aku denger ini dari mana. Terus jujur ya guys, dari pas mau bikin ini tadi banyak banget gangguan. salah satunya tumben-tumbenan pas masang ini kamera HP-nya Jatuh. berbek. Mohon maaf kami menjatuhkan HP Anda. Apa? Bahkan HP ini sangat berharga untuk masa depan channel kita. Iya, jatuh itu kan. Terus apa lagi ya, terus si lemari, Terus Mbak yang bahkan disam- sebelum record kan, sebelum Ya. rekaman ini dia udah mati duluan tuh. Yang Flashnya flashnya tadi. pas kita ngatur tuh sempat mati. Padahal sebelumnya kita nggak pernah ada kejadian. padahal konten yang Flash sebelumnya tuh sampai Nggak pernah 50 ada. menit pun tetap lancar. Tetap lancar Dan aja. tadi tuh kali keduanya flashnya mati. Benar, itu kedua kalinya setelah kita panjang lebar bercerita. Dan nanti juga Dan sebentar, dan tadi tuh juga ada ini ya. hilang. Suaranya hilang suara, guys. Tapi nanti tetap Tapi kami untung- masukin sih. Untung kita langsung sadar karena mati sih. Kalau mati udah langsung flashnya. cek, Udah langsung tidak. cek ya. Iya. Kok hilang gitu. Jadi kita menyambungnya sedikit aja lagi ya, karena mungkin Tinggal dikit lagi nih. ada rasa tidak diizinkan. Nggak mungkin mungkin asli. mungkin karena dibicarakan lalu Mereka singgung mengganggu. atau mungkin kayak gimana, bener-bener dimatiinnya Tapi loh. sebelum tag pun lemari yang di sebelah sini tidak terkamera ya. Iya. Pokoknya samping Ada yang di paling sebelah kanan ini sini. kan itu ada duk berapa kali ya? Dua. Dia kayak dari dalam itu Dua ada. kali lah. Nah, kayak gitu. Ya, Itu kamu kah? Itu aku, dia. tangan aku. Oke, Kayak gitu. lanjut Erika. Tinggal sedikit lagi. Oke, kita lanjut ceritanya ya. Karena aku juga akan pulang. Ya lah, kita lanjutkan Bahaya. aja biar cepat ya. Jadi setelah itu datangkan Pak Ustadznya ke rumah. Jadi mamaku sama bapakku itu ngasih tahu nih di rumah ini tuh, jadi kami tuh cerita apa, jadi disampaikan juga ke Pak Ustadznya. Setelah itu dia bilang, oh ulun lihat dulu lah di mana biasanya kedengaran suara di atas. Jadi Ulun Oh. itu sama dengan aku ya, Aku. cuman dalam bahasa Banjar. Jadi tadi artinya tuh coba saya lihatkan dulu Mm-mm. ke atas gitu ya. saya lihat dulu gitu, ibaratnya kayak mau lihat dulu gitu kan ya. Jadi sama bapakku berdua ke atas nih, dia ngecek ke kamar depan, di kamar depan, terus ke tempat cuci baju di belakang, terus ke balkon depan juga kan. Habis itu si bapak Ustadz ini turun ke bawah, terus dia bilang gini, bagus nak bagus nah. Nah, ini kayak Enggak apa-apa nak. dia bilang kayak dia cerita ke kita gitu kan ya, bagus pian, bahasa Banjar ini Bagus sih bahasa mbaknya gitu. Tulis aja nggak apa, kalau kamu bisa pakai bahasa Banjar nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, Tinggal pakai bahasa Banjar aja di- dah. jadi translate. si bapak Ustadz ini ngomong, bagus pian ngasih tahu ke mama pian gasan pokoknya cerita ke mama pian gitu. Nah tentang keadaan itu. jadi translatekan bet jadinya. Jadi artinya bagus kamu udah ngasih tahu ke ibu kamu soal ini gitu. Karena ternyata jadi memang ada nih dari asrama sebelah itu, dia ada yang jahil main ke sini gitu, ikut ke sini, dan dia tinggalnya sering kunjungannya itu ke kamar yang depan yang kosong itu. Katanya dia itu anak kecil, makanya dia suka ini Loncat-loncat. iya loncat-loncat, jadi dia deg itu anak kecil. Aku pikir kan yang lain itu kan yang tahu kan yang loncat-loncat itu. Terus katanya ini mau dibuang kah katanya lo, ya jelas mau. Dan dia memang suka main di tangga. Ya dia Dan suka tangga main. itu adalah tempat main dia, kata Pak Ustadz. Terus kata kami, ya nggak apa-apa di ini aja, di ibaratnya bukan dibuang sih ya, dipindahkan aja gitu kan ya. Jadi si bapak itu bawa botol aqua ke atas lagi sendirian. Terus ya melakukan sesuatu yang nggak tahu ya. Oh iya sih, belum diceritain kalau dan dia itu memang habitatnya ada di kamar sebelah. Iya, Tinggal di kamar sebelah udah. iya tadi aku bilang, tapi dia kunjungannya ke sebelah itu tempatnya itu kan ini. Tempat favoritnya dia. Jadi setelah itu ditunjukkan ini udah saya masukkan ke sini katanya kan ya. Terus kata bapakku itu memang dari rumah asrama, bukan bilangnya asrama sih ya, kayak emang dari rumah sebelah kah gitu kan. Terus kata bapak ustadznya, iya emang dari situ katanya. Terus bapakku inisiatif minta ini dong, minta dipagarin. Jadi kayak tolong kasih dibaca-bacain, dilindungi. Jadi berdua lagi nih sama bapakku, sama Dika, saya bertiga. Jadi bawa senter, bukan senter sih, kayak lampu emergency gitu, lampu emergency. Jadi bapaknya baca-baca gitu, ngelingkarin rumah, jadi kayak magarin gitu.
terus mereka sambil nemenin bawa lampu emergency itu kan ya. Udah, terus bapaknya tuh bilang ke kami kalau nanti tengah malam tiba-tiba dengar suara kaca pecah, kayak ada kaca pecah, nanti bilang itu artinya kalau misalnya kalian dengar kaca pecah, itu artinya pagar yang saya buat ini udah pecah. Karena jadi bapak ustadznya itu masih bikin pagar yang ibaratnya ada levelnya gitu loh, yang belum terlalu kuat kayak kita tahu kan ya. Dari Jadi level dasar. ya, jadi level dasar yang kayak ini emang yang dia taunya cuma orang yang ada yang jahil-jahil, jadi pagarin jangan yang terlalu kuat, yang biasa aja gitu kan ya. Jadi dipagarinnya yang biasa aja. Jadi katanya kalau itu pecah berarti itu ada sesuatu yang kekuatannya lebih besar dari yang dari kekuatan pagar itu sendiri. Jadi kayak dia berusaha ngerobek atau menghancurkan pagar itu. Energi Benar. mereka itu lebih besar daripada itu. Nah iya benar. Jadi setelah pemagaran di rumah kami ini, jadi selama itu udah hidup kita udah mulai tentram, tenang, gak ada gangguan apapun, bahkan bener-bener literally hilang suara yang orang entah lewat-lewat di tangga lah atau kayak orang-orang anak-anak lompat. Itu udah bener-bener kayak kalau misalnya TV dimatikan pun itu udah sunyi melompong, gak ada suara apapun. Nah setelah itu kira-kira berselang berapa minggu ya, seminggu apa 2 minggu. Jadi waktu itu tuh aku lagi tidur kan, tidur malam, waktu itu posisinya lagi malam. Terus waktu itu tuh pas ketika aku lagi tidur, udah itu tuh posisinya udah mau tidur tapi belum tidur. Mau tidur Masih ngawang-ngawang ya? masih ngawang-ngawang tapi udah mulai ke tahap yang udah mau tidur gitu. Terus pas ketika lagi proses tidur itu, tiba-tiba di telinga aku tuh dengar kayak suara kaca pecah. Kayak yang piring dibanting ke lantai. Dan itu bunyinya tuh prang gitu bunyinya. Dan aku itu langsung keduduk dari kasur, kayak dari tidur aku terus kayak duduk gitu, lemes loh gitu. misalnya dari tidur gitu kan, Kaget. terus aku kayak tadi aku kayak beneran ada yang dengar yang pecah gitu. Dan aku maksudnya aku kayaknya nggak halu karena aku bisa sampai kaget. Itu tuh bunyinya itu ya kayak berasa di ini, bener-bener deket banget sama telinga sampai aku kayak. Lalu pas aku lagi duduk gitu kan, aku lihat si Erika ini udah tidur juga kan gitu. Terus aku masih denger ini di bawah kalau ada rame-rame berarti memang ada beneran kaca pecah kan gitu, atau entah piring lah atau gelas kah yang jatuh kan nggak tahu. Terus ternyata abis itu tuh kosong, suaranya tuh kayak nggak ada, sunyi, ibaratnya sunyi, nggak ada suara apapun. Berarti kan cuman aku yang dengar suara itu, prangan itu, bukan prank, maksudnya suara kaca pecah itu kan. Nggak lama setelah itu guys, aku dengar ada kayak suara kayak ada. Kamu buka meja. Nggak ada meja. Tapi aku nggak dengar ada suara meja. Kayak ada yang gitu. Kemudian setelah itu kan abis aku keduduk itu, terus ada tiba-tiba ada suara bunyi angin besar datang kayak gitu. Kayak dia tuh lewat kan di rumah sebelah itu, ada di sebelah rumahku juga ada rumah yang belum jadi, yang baru bukan baru dibangun juga, cuman memang belum jadi aja. Dalam proses pembangunan. Iya, Sedang ada jeda. lagi dalam proses pembangunan gitu kan. Terus dia ada bolong-bolong gitu kan di atas rumahnya itu, kayak buat apa ya itu, kayak ventilasi gitu, kayak buat ventilasi. Iya. Nah di situ tuh kan karenanya dia bolong, jadi kayak bunyinya tuh kayak makin memperjelas gitu, kayak Penjelasan. gitu. Takutnya aku Aduh, kayak wus gitu kan, kenceng banget. oh my god, sebelum lampu itu jadi Apa sih? Kenapa? Enggak usah jangan. Biar aja nggak usah. Masa nggak usah? oh my god. Oh my god. Guys, Astagfirullahaladzim. sepertinya Erika tidak itu. bisa dilanjutkan Itu lagi. aku merinding banget. Oke, dari Ya
sepertinya sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Untuk Kami mungkin kita bakal cerita tapi di siang hari aja ya. Astagfirullahaladzim. Kami bisa melanjutkan lagi, mungkin kami akan syuting Aduh maaf ya, panik. sore hari aja, tapi Maaf. udah chaos sih guys. Kayaknya nggak bisa. Oke, ya. Jadi kami bakal masukin story ada apa yang terjadi Jadi mohon maaf ya, kita nggak bisa lanjut Maaf dulu banget. karena kita baru aja ada yang matiin lampu kita dan itu Benar. benar-benar mati padahal itu lagi dicas. Udah, sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye. Oke. Jadi guys, ini yang membuat kita harus mengakhiri syuting video kita hari ini karena jadi ini kan tadi kita pakai lampu ini tapi dia bener-bener nomor 1, yang ke 1 nih ya, dan ini tuh lagi dalam keadaan dicas. Duh maaf berantakannya, dia lagi dicas dan tiba-tiba ini kan ada 3 mode lampu ya, ini yang pertama, kedua, ketiga baru mati. Jadi tadi tuh kita makanya yang pertama ini dan tiba-tiba pas lagi cerita ininya mati sendiri, bener-bener mati. Padahal kan harusnya kalau mau mati ini harus melewati 2 lampu. Tapi Baru pas mati. aku nyoba nyalain lagi, itu memang benar-benar kembali ke awal kayak gini. Dan bisa nyala, jadi bukan dalam keadaan aku langsung sadar, chargesnya langsung- copot.